Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haya, pernahkah mendengar cerita atau menonton film tentang pahlawan hebat bernama Samson? Sejatinya ia seorang nabi yang diutus Allah. Nama aslinya ialah Syamun Ghazi alaihi salam. Namanya mungkin tidak terlalu bersinar, secerah para nabi lainnya yang tercatat dalam Al-Quran. Namun, kisah keperkasaannya mematahkan kezaliman dan keserakahan, akan tetap abadi dalam ingatan kaum yang mencintai kebenaran. Kisah Nabi Syamun berasal dari cerita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang nabi yang hidup di zaman Romawi yang bernama Syamun Ghazi. Syamun ialah nabi dari kalangan Bani Israel. Ia juga merupakan hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Mau tahu ceritanya? Berikut penjelasannya. Asal nama Nabi Syamun. Nabi Syamun al-Ghazi memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab, beliau disebut dengan Syamsyaun atau Syamun. Dalam bahasa Ibrani, ia disebut Simson. Dalam Alkitab Nasrani, ia disebut Samson. Nama Syamun berarti yang berasal dari matahari. Sedangkan Al-Ghazi berarti yang berasal dari Ghazi atau Gaza di Palestina sekarang. Nabi Syamun Ghazi memiliki mukjizat luar biasa. Ia bisa melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Cerita tentang Syamun merupakan cerita Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Ceritanya sudah tersebar jauh sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Dari kitab Mukasyafatul Qulub karangan Al-Ghazali diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang seorang nabi bernama Syamun Ghazi. Dikisahkan Nabi Syamun Ghazi berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syamun digunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Syamun al-Ghazi ini hampir sama dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Daud, yaitu bisa melunakkan besi, hingga mampu merobohkan tembok. Jadi, sungguh sangat dahsyat kekuatan yang telah diberikan Allah kepadanya. Pedangnya, liha jamal, juga bukan senjata biasa. Pedang itu terbuat dari tulang rahang unta yang ditajamkan. Dengan pedang tersebut, Nabi Syamun telah membunuh ribuan kaum kafir. Ketika haus, pedang itu mengeluarkan air, dan ketika lapar, mampu menumbuhkan daging. Mukjizat yang mempesona, meneguhkan keyakinan kaum yang beriman. Uniknya, meski selalu gencar berdakwah dan memiliki keberanian serta keperkasaan yang diakui oleh banyak orang, beliau tidak memiliki seorang pun pengikut. Bani Israel, orang-orang Romawi, tidak berpengaruh terhadap orang yang hebat dan kuat, mereka hanya mementingkan menyembah berhala saja, dan yang dapat mempengaruhi mereka hanya satu, yaitu harta. Itulah yang menyebabkan Nabi Syamun tidak memiliki pengikut. Nabi Syamun terus melawan kebatilan. Dengan kelebihan yang dimilikinya, ia kemudian menentang Raja Israel yang merupakan penguasa saat itu. Dengan mukjizat yang dimiliki dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu bukan menjadi perkara sukit baginya untuk meraih kemenangan. Dalam setiap pertempuran melawan kaum kafir, tak pernah satu kali pun Nabi Syamun kalah. Hal tersebut sampai membuat kaum kafir ketakutan. Raja Israel pun melakukan cara licik untuk mengalahkan Nabi Syamun. Dia mengadakan sayembara untuk menangkap Nabi Syamun. Barang siapa yang berhasil menangkap dan membawa Nabi Syamun ke istana, orang tersebut akan diberikan imbalan emas dan permata. Ironisnya,
Ternyata istri Nabi Syamun sendiri juga tergiur oleh kekayaan yang dijanjikan, hingga dia tega mengkhianati suaminya dan berencana akan menangkapnya untuk diserahkan ke raja. Di percobaan pertama, istrinya gagal mengikat Nabi Samun gagal karena saat itu Nabi Samun melaksanakan salat dengan waktu yang cukup lama. Sehingga istrinya lelah menunggu dan justru tertidur pulas. Pada percobaan kedua, istrinya berhasil mengikat Nabi Samun yang saat itu tengah tidur. Ketika terbangun, Nabi Samun terkejut karena tangan dan kakinya sudah terikat. Namun dengan mudahnya Nabi Samun memutuskan tali itu. Lantas beliau bertanya, siapa yang mengikatnya? Istrinya pun mengakui itu perbuatannya dengan alasan untuk mengetes kekuatan Nabi Syamun. Sang istri pun menanyakan rahasia di balik kekuatan Nabi Syamun. Awalnya, Nabi Syamun menolak menjawabnya. Namun karena istrinya terus merayu, Nabi Syamun akhirnya memberitahu rahasia di balik kekuatannya, yaitu ada pada rambutnya. Untuk diketahui, bahwa Nabi Syamun memiliki rambut panjang sampai hampir menyentuh tanah. Lalu pada percobaan ketiga, saat Nabi Syamun tidur, istrinya memotong rambut Nabi Syamun, lalu mengikatnya dengan potongan rambut itu. Keesokan harinya, Nabi Syamun sudah tak berdaya. Sang Nabi lantas dibawa ke hadapan sang raja. Beliau disiksa dengan dibutakan kedua matanya, kemudian dipertontonkan di istana raja. Meskipun sudah tak berdaya, keimanan Nabi Syamun tidak tergoyahkan. Karena diperlakukan sedemikian pedihnya, Nabi Syamun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dimulai bertaubat dan kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah. Atas kuasanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril turun dan menemui Nabi Syamun. Malaikat Jibril bertanya, "Apa yang engkau inginkan, wahai Nabiullah?" Nabi Syamun kemudian berkata pada Jibril, "Saya minta ampun atas kesalahan yang seharusnya tidak saya beritahukan rahasia kekuatan saya kepada siapapun termasuk istri saya. Dan saya meminta agar kekuatan saya dikembalikan hingga bisa menggerakkan tiang istana ini." Setelah itu, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan Nabi Syamun kembali. Kaki, tangan, telinga dan kedua matanya kembali pulih. Dengan mudahnya ia kemudian menghancurkan istana Raja Israel. Puing istana pun menjatuhi Raja Israel dan para pengikutnya, termasuk juga dengan istri Nabi Syamun. Nabi Syamun pun selamat dari robohan puing-puing istana. Setelah itu, Nabi Syamun bersumpah bahwa dia akan melawan kebatilan dan beribadah selama 1000 bulan tanpa henti. Lailatul Qadar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menceritakan Nabi Syamun Ghazi yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Syamun Ghazi." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam sejenak. Malaikat Jibril lalu datang dan mewahyukan kepada beliau bahwa pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Begitulah sekelumit kisah tentang Nabi Syamun al-Ghazi atau Samson. Semoga bermanfaat dan mengilhami. Para penonton video ini, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.